Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Karena menurutnya, betapapun buruknya seseorang, ia tidak bisa tanpa kemanusiaan. Jika seseorang benar-benar tanpa kemanusiaan, bahkan jika dia menuruti kata-katanya sendiri hari ini, dia masih bisa menusuknya langsung ke dalam hatinya besok. Karena itu, menurutnya, meskipun Raya Sucipto telah menghancurkan keluarga Matsumoto, dia tetap bukan manusia yang tidak manusiawi. Alasan tindakan pemusnahan pintu itu untuk melaksanakan perintah. Seperti seorang prajurit, apapun perintah yang diberikan oleh atasannya, ia, sebagai seorang prajurit yang berkualitas, harus patuh. Kalau tidak, dia bukan prajurit yang berkualitas. Jadi Tama tidak memiliki pendapat apapun tentang ini, dan dia berkata, kita berdua memiliki kebencian yang dalam dengan keluarga Sucipto. Kamu membenci Chen Sucipto, dan saya membenci Zain Sucipto. Kamu membutuhkan Chen Sucipto untuk memberimu penjelasan, dan aku juga membutuhkan Zain Sucipto memberiku penjelasan, jadi kami berdua harus bekerja sama sekeras mungkin saat menghadapi keluarga Sucipto. Raya Sucipto ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan Tama, apakah kamu membenci Ayah Ju karena aliansi anti Renza saat itu? Tama kemudian mengangguk dan berkata dengan dingin, saat itu, Zain Sucipto mengangkat panji aliansi anti Renza dan mengorganisir sekelompok orang untuk menargetkan ayahku dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun Aki masih tidak tahu berapa usia kematian ayahku, seberapa besar kematiannya dengan dia dan hubungan aliansi anti Renza, tetapi dengan kata-kata aliansi anti Renza saja, dia adalah musuhmu. Raya Sucipto bertanya lagi, Tuan Tama Renza, apakah kamu mau membunuh ayahku karena aliansi anti Renza saat itu? Tama berpikir sejenak, dan berkata dengan wajah serius, jika aliansi anti Renza dan Zain Sucipto bukanlah pembunuh langsung kedua orang tuaku, atau tidak secara langsung berpartisipasi dalam pembunuhan orang tuaku, maka aku tidak akan membunuh Zain Sucipto seperti Matsumoto. Jika aku membunuh orang yang tidak bersalah seperti itu, aku akan menghukumnya secara wajar berdasarkan kejahatannya yang sebenarnya. Berbicara tentang ini, ekspresi Tama Renza berkedip dingin, dan dia dengan tegas berkata, namun, jika dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dicabut atas kematian orang tuaku, maka aku harus mengambil nyawanya juga dan menggunakan lehernya untuk menutupi kepala. Datang untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku yang mati dengan tragis. Raya Sucipto mengangguk dengan lembut, meskipun 10.000 di dalam hatinya tidak ingin Tama bertemu ayahnya sendiri dalam pertempuran suatu hari nanti. Tetapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan masalah ini, apalagi kualifikasi untuk mengendalikannya. Tidak hanya Tama Renza lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi Tama Renza bahkan menyelamatkan nyawanya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam keputusan apapun untuk membalaskan dendam orang tuanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa kepada ayahnya Zain Sucipto, dan tidak menjadi pelakunya yang membunuh orang tua Tama Renza. Kalau tidak, dengan kekuatan Tama, akan mudah membunuhnya. Memikirkan hal ini, Raya Sucipto menatap Tama dan berpikir berulang kali, tetapi masih bertanya, Tuan Tama, kapan aku bisa menghubungi ibuku? Tama kemudian berkata, untuk saat ini tidak mungkin.
Tunggu sebentar. Alasan utamanya adalah identitasmu saat ini terlalu sensitif. Berita tentangmu berkecamuk di seluruh Asia. Semua orang mengharapkan kamu ditangkap dan dihukum. Pemerintah Jepang juga ingin menangkap dan menghukummu. Jika saja kabar bahwa kamu masih hidup bocor, dan aku tidak bisa menolongmu lagi. Lagi pula, Tama Renza berkata lagi, aku sarankan kamu menunggu dengan sabar. Ketika waktunya tepat, aku akan membiarkanmu menghubungi ibumu. Raya Sucipto mengangguk lembut, dan berkata dengan hormat, baiklah Tuan Muda Renza, Raya akan mengikuti instruksimu. Tama lalu bersenandung, dan berkata, hari-hari ini, kamu akan beristirahat dengan baik di sini. Raya Sucipto buru-buru berkata, baik Tuan Tama Renza. Tama seketika teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, ya, ketika aku baru saja masuk, aku melihat kamu seolah-olah kamu sedang berlatih. Raya Sucipto ingat bahwa dia hanya mengenakan atasan tabung olahraga dan celana pendek olahraga, dan dia mengangguk karena malu, dan berkata, iya Tuan Tama, aku biasanya berlatih setiap hari. Tama kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah ahli bela diri, apa yang biasanya kalian lakukan saat berlatih? Raya Sucipto menjawab dengan jujur, aku berlatih bela diri yang diturunkan oleh keluarga Hermawanku setiap pagi. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, bela diri? Bela diri seperti apa yang diajarkan keluargamu? Ini sebenarnya jurus bela diri biasa. Namun sedikit dimodifikasi dan diberi kekuatan internal yang lebih kuat dengan sedikit gerakan tambahan. Karena Tama memiliki warisan ilmu bela diri, Tama belajar bela diri dari ayahnya saat masih muda. Namun, bela diri yang dipelajarinya hanyalah seperangkat teknik tinju dan seni bela diri yang relatif biasa, bukan tinju internal. Sebagai perbandingan, peringkat bela diri yang dipelajarinya umumnya lebih tinggi daripada tinju biasa. Karena tinju biasa sebenarnya adalah sejenis teknik bertarung. Apakah bela diri milik Raya seperti karate Jepang atau taekwondo Korea? Semuanya adalah teknik bertarung, tetapi orang yang menciptakan teknik ini memiliki cara berbeda dalam memandang masalah, jadi skill bertarung yang diciptakan juga berbeda. Tetapi bela diri Tama berbeda. Latihan utamanya bukanlah keterampilan fisik, tetapi rantai kekuatan internal. Yang dilakukan dalam bela diri ini mengacu pada kekuatan internal dari latihan kekuatan internal. Sebaliknya, bela diri ini jauh lebih maju dari tinju biasa, dan kekuatannya secara keseluruhan juga lebih kuat. Justru karena menumbuhkan rantai tinju keluarga sepanjang tahun, keterampilan Raya Sucipto mampu melampaui sebagian besar rekan-rekannya dan menjadi seorang pemimpin. Namun, seluruh rangkaian yang dia latih berada 1000 mil jauhnya dari kitab suci hitam putih. Tama ingin menyebutkannya sedikit, jadi dia berkata, Raya Sucipto, aku ingin memberi tahu. Aku ingin tahu apakah itu nyaman? Raya Sucipto berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja, Tuan Tama, silahkan. Setelah itu, dia menyerahkan tangan kanannya pada Tama. Jari Tama dengan lembut ditempatkan di pembuluh darah Raya Sucipto. Jejak energi spiritual melewati pembuluh darah dan masuk ke tubuh Raya Sucipto. Energi spiritual mengembara melalui tubuh Raya Sucipto, dan Ta segera menemukan bahwa 8 saluran raya dari Tama aneh di tubuhnya hanya membuka 2 saluran Rendu. 2 saluran Ren dan Du sebenarnya adalah nama kolektif dari saluran Ren dan Du. Saluran Ren dan Du adalah bagian dari 8 saluran dari meridian ganjil. Ada 8 saluran meridian. Alasan mereka dikatakan sebagai 8 meridian dari meridian ganjil terutama karena, bagi kebanyakan orang, 8 meridian ini secara alami tidak terhubung. Seni bela diri tradisional Indonesia dalam seni bela diri internal dan metode kultivasi rantai bela diri adalah tentang berlatih kekuatan internal. Oleh karena itu,
harus membuat saluran meridian terbuka atau tidaknya 8 saluran dari meridian ganjil dan seberapa banyak yang terhubung secara langsung berkaitan dengan kekuatan orang tersebut. Jika 1 atau 2 dari 8 titik ini terhubung, kekuatan orang ini bisa meningkat pesat. Jika seseorang melewati 8, maka seseorang itu hampir akan mencapai puncak rantai perbaikan keluarga bagian dalam. Raya Sucipto hanya membuka 2 saluran Ren dan Du, dan masih ada 6 saluran tersisa. Sangat disayangkan bahwa tidak mungkin untuk melewati 8 garis meridian dari meridian Qi dalam praktik tradisional keluarga dalam. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.